Ya, kita ini ya, saya masuk kepada kitab yang kedua dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus. Jadi seperti kita tahu ini bukan urutan kronologis ya. Jadi kalau kita pakai urutan kronologis nanti bisa kompleks sekali gitu. Maksudnya kita akan harus mulai dengan surat Paulus dulu, Tesalonika itu tuh surat yang pertama. Even sebelum penulisan Injil, suratnya Paulus itu lebih dahulu penulisannya daripada Injil. Tapi entah urutannya jadi seperti kayak sangat gak biasa gitu ya. Jadi kita just follow, kita ngikutin urutan kanonisasi Perjanjian Baru saja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya, dan seterusnya. Tapi ini kalau dari keempat Injil ya, bahkan di dalam Injil sinoptik, ini adalah Injil yang pertama sebetulnya. Markus itu Injil yang pertama ya. Ini Injil yang paling tua gitu. Jadi ini mendahului Matius dan Lukas dan juga mendahului Yohanes ya. Jadi kita bahas ini sebagai pertemuan yang kedua, whereas secara kronologikal ini sebetulnya adalah Injil yang pertama, at least menurut pandangan ini ya. Banyak majority of scholars, ahli Perjanjian Baru sebagian besar berpendapat seperti itu gitu. Kita kasih judul ini kan ya, judulnya itu subtitlenya kan, bukan subtitlenya ya, tapi titelnya sebetulnya, yaitu Perjalanan Yesus Kristus ya, Perjalanan Yesus Kristus, The Way of Jesus. Karena memang Markus itu menyajikan itu secara kuat, maksudnya perjalanan Yesus dari ya katakanlah dari waktu dia dibaptis gitu ya, mulai dari dia baptis sampai dia naik ke atas kayu salib, itu dimengerti sebagai satu panggilan ya untuk pembacanya, panggilan untuk mengikut Kristus secara lebih spesifik ya, mengikut jalan penderitaan Kristus gitu. Sekali lagi ya, satu panggilan untuk mengikut perjalanan penderitaan Yesus Kristus. Jadi di dalam hal ini orang yang mengenal pribadi Yesus Kristus itu diundang, dia mengenal pribadi Yesus Kristus, mengenal karyanya, ini menjadi satu ajakan untuk membangun kehidupan kita ya seperti jalan yang sudah dilalui oleh Yesus Kristus. Penekanan yang sangat kuat atau sangat terkenal, sangat penting meskipun ini penemuannya itu sudah cukup lama gitu, cuma sampai sekarang masih dipertahankan teori ini gitu, yaitu the so-called Markan secrecy, Messianic secrecy theory ya, Messianic secret. Ini sangat khas ya di dalam Markus, maksudnya profil yang sangat khas di dalam teologi Markus, yaitu kita mendapati bahwa messiahship atau apa ini namanya ya, keanak-alahan ya di dalam hal ini, keanak-alahan Yesus itu enggak langsung disingkap tapi seperti ditutupi terlebih dahulu gitu. Ya, dan itu berkali-kali gitu. Paling enggak kita mendapati ada empat prinsip di dalam hal ini yang mendukung gambaran seperti itu. Ini adalah satu gambarannya programatik ya, bukan cuma 1-2 tapi memimpin seluruh ini penulisan daripada Injil Markus itu. Maksudnya tentang Yesus itu siapa ya, itu enggak boleh langsung diproklaim terlalu cepat gitu di dalam Injil Markus ya. Nah kalau kita baca, jadi gambarannya itu gini karena nggak langsung diproklaim dengan jelas gitu, tapi bahkan sengaja ditutupi gitu ya. Saudara akan mendapatkan gambaran Yesus Kristus itu dinyatakan di situ sebagai manusia biasa gitu, yang pada akhirnya ternyata dia adalah anak Allah gitu. Jadi ini tipikal pergerakan Christology from below. Istilah ini saya sekarang sudah agak dianggap kuno ya, karena maksudnya gini loh, Christology from above, Christology from below, Kristologi dari atas, Kristologi dari bawah. Maksudnya itu gini kalau di dalam zaman sekarang orang bilangnya ya yang disebut dari atas itu juga ada bawahnya, yang disebut dari bawah juga ada atasnya sebetulnya gitu. Jadi bukan di dalam pandangan yang either dari bawah atau dari atas gitu ya. Tapi kita kalau mau tetap pakai istilah ini boleh juga. Maksudnya dalam pengertian gini waktu saudara baca ya,
Saudara baca mulai dari ayat 1 aja sudah dikasih tahu sebetulnya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, betul kan ya? Jadi langsung dikasih tahu di sini gitu. Tapi setelah itu saudara mulai baca, nah itu pergerakannya Yesus itu sebagai manusia biasa, seolah-olah ini ya, dari ini perspektif manusia ya. Dia sebagai manusia biasa gitu, terus kemudian kita berjalan bersama dengan cerita Yesus itu ya. Ini kayak ada dua line, ya dua line kalau saya pakai gambaran di situ ada dua line. Jadi di sini Yesus itu anak Allah gitu ya. Tapi ini cuma satu ayat pertama toh gitu. Lalu kemudian perjalanannya adalah seperti Yesus manusia biasa yang di dalam perjalanan kita mengikuti at the end kita tahu bahwa dia itu anak Allah gitu. Ngerti gak saya? At least pembacaannya itu waktu dia membaca ya dia memosisikan diri di dalam posisi para murid dong pastikan ya. Murid-murid kan nggak langsung tahu bahwa Yesus itu anak Allah gitu maksudnya. Yesus dari awalnya dia anak Allah itu clear gitu. Di dalam hal ini ya maksudnya itu tetap high Christology. Tetapi approach saya itu bukan approach kayak Yohanes misalnya. Nah, Yohanes itu tipikal Christology from above. Ya, sudah mesti membedakan dua hal ini ya. Ada Christology from below, from above. Terus ada high Christology. Ya, high Christology itu maksudnya ya kita kalau orang Injili kita semuanya harusnya percaya high Christology. Kalau kita nggak percaya high Christology, Kristologi tinggi, kita percaya low Christology, yaitu liberal gitu. Low Christology itu mengajarkan bahwa Yesus sebenarnya nggak benar-benar Tuhan gitu, tapi dijadiin Tuhan oleh orang-orang percaya gitu. Nah, saya poin ini gitu. Sebetulnya sih dia orang biasa gitu, tapi dituhan-tuhankan sama orang Kristen gitu lah, sama murid-murid dan sama gereja mula-mula. Nah, itu pandangan low Christology. Pandangan low Christology ini liberal gitu. Jadi kita kalau Injili kita menerima otoritas daripada Alkitab ya. Itu kita harus insist high Christology. And yet high Christology itu dibagi dua, ada high Christology from below atau Christology from above gitu. Nah, kalau sudah membaca Injil Yohanes itu tipikal Christology from above karena mulai dari logos kan ya, logos yang bersama-sama dengan Allah ya. Ini kan dari atas berarti kan ya. Terus kemudian inkarnasi gitu kan. Jelas kan ya. Mulainya itu pre-existent logos. Jadi itu Christology from above gitu. Tapi kalau sudah baca Markus, dia nggak ngomong itu gitu. Dia ngomong ini Yesus manusia biasa ya, kayak yang lain. Tak terus tiba-tiba pada akhirnya ternyata dia itu adalah anak Allah gitu loh. Jadi ini pendekatannya itu from below di dalam hal ini ya. Jadi kalau sudah membaca tulisan Lukas, Markus itu from below gitu. Kalau Yohanes itu from above. Tapi kita masih di Markus ya sekarang. Jadi waktu di sini dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah ya. Nah, itu mulai dikasih seperti kayak hint, tapi hintnya seperti kayak berhenti. Jadi ini garisnya itu titik gitu yang nggak jelas ya. Yang jelas itu gambarannya adalah Yesus yang dari bawah gitu. Yesus yang dari bawah terus habis itu at the end of the day at the end of the Injil Markus ya, itu kita tahu bahwa dia adalah anak Allah gitu. Nah, Messianic Secret Theory ini menjelaskan dengan baik ya. Kenapa itu progress ini penting ya gitu. Maksudnya progressive revelation gitu. Tapi sebelum ke situ saya highlight sedikit ya ayat 1 ini karena ini adalah Injil yang pertama. Saya pikir ya kita boleh menekankan bagian ini seperti kita sudah sering kali bilang. Istilah Injil, istilah anak Allah itu istilah polemis gitu. Untuk kita sekarang bukan istilah polemis, pada waktu itu istilah polemis gitu. Karena Injil atau Euangelion itu dipakai oleh kaisar gitu. Kaisar itu kemana-mana itu dia membawa kabar baik gitu. Ya, jadi kaisar itu adalah juru selamat. Dia menyebut dirinya juru selamat. Dia kemana-mana dia membawa kabar baik. Pax Romana, ya ini dia membawa damai gitu. Kaisar ya, dan dia menyebut dirinya itu anak Allah gitu. Jadi waktu Markus bilang kalimat ini, inilah permulaan Injil gitu ya, tentang ternyata Yesus Kristus bukan kaisar gitu, tapi Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini anak Allah gitu. Jadi kalimat ini kalimat yang sangat ofensif, sangat ofensif. Kita kemarin di kebaktian KU3 kita ini ya, kita mengatakan pentingnya konsep ibadah seperti yang diajarkan oleh Calvin, yaitu aspek kesaksian ya, testimonia, witness, ya, confession, pengakuan. Itu penting sekali gitu. Dan yang disebut pengakuan itu ada aspek polemik ya. Waktu kita mengucapkan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu kalimat polemik ya, pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena kalau saudara baca di dalam Genesis, misalnya ini biblical theologically speaking ya, di Genesis di kitab Kejadian itu benda-benda langit itu disembah loh oleh bangsa-bangsa lain.
Maksudnya Mesir, Babilonia gitu ya. Itu matahari itu disembah gitu. Itu dewa untuk mereka. Tapi orang Israel mengatakan bukan, itu cuma lampu gitu. Itu bukan dewa. Itu cuma lampu ciptaan Allah yang digantung di langit, gitu kan ya pengertiannya itu. Nah, maksudnya, jadi ini kalimat ini ya, pencipta langit dan bumi, itu kalimat polemik sebetulnya gitu. Sampai sekarang sebetulnya juga masih kalimat polemik ya, karena nggak semua orang percaya tentang penciptaan gitu kan ya. Jadi ini ada aspek polemik sebetulnya gitu. Nah, seperti kita sudah jelaskan saya, itu motivasinya ya, tentu saja bukan karena sengaja mau cari polemik, bukan ya saya, bukan gitu. Saudara mesti hati-hati ya dengan cenderungan kayak gini ya, supaya nggak jadi orang yang sukanya pokoknya nggak bisa hidup kalau nggak ada polemik. Saya pikir ada persoalan psikologis di dalam diri orang seperti itu gitu. Tapi gini saya, keberanian untuk menyaksikan kebenaran itu seringkali atau katakanlah ada waktu di mana nggak bisa menghindari polemik. Nah, Pak, Yesus itu kan nggak ada motivasi, dia pokoknya gimana pun hari ini gua mesti berantem sama orang Farisi. Ya kayaknya enggak lah gitu maksudnya. Ngapain Yesus kayak gitu gitu. Tapi dia memberitakan kebenaran dan itu menyinggung gitu, menyinggung, menusuk ya. Dan Yesus juga bukan humanis. Yesus juga bukan, sudahlah daripada ngomong gini tapi bikin orang nggak seneng bagaimana gitu ya. Jadi kekurangan pengagum atau kekurangan pengikut. Yesus nggak peduli gitu, dia kebenaran itu kebenaran. Dia bicara apa adanya, tapi dia bicara bukan untuk menusuk-nusuk orang, bukan. Dia bicara kebenaran, tapi ada orang yang mengeraskan hati dan tersinggung dan sebagainya. Akhirnya polemik-polemik itu nggak bisa dihindari gitu. Jadi ini spirit yang benar ya saya, bukan spirit untuk berpolemik gitu demi polemiknya, bukan, tapi bagaimana mau memberitakan kebenaran dan bukan dusta gitu. Ya ini saya suka kasih contoh, kalau saudara pergi ke dokter diagnosa ya, saudara expect dia ngomong kebenaran kan, meskipun kebenaran itu painful waktu didengar gitu. Bapak ini sudah tinggal 10 tahun, 10 bulan atau 10 hari atau apa, 10, 9, 8, 7 gitu ya, wah itu 10 detik. Kita bapak ini sudah kanker stadium 4 gitu, itu nggak enak kan, orang dengarnya nggak enak gitu maksudnya. Tapi kalau humanis ya, nggak kok bapak, nggak apa-apa, bapak makin lama makin sehat tuh ya di sini ya, lebih sehat daripada 3 tahun lalu ke sini, itu nggak ada gunanya kayak gitu, itu dusta namanya. Waktu kita kasih tahu apa adanya, itu bisa bikin orang sedih, bisa bikin orang jengkel, bisa bikin orang nggak percaya, bisa orang nggak mau terima kenyataan gitu kan ya. Ya tapi itu kebenaran gitu. Nah itu yang menjadi motivasi kita ya waktu mengatakan, waktu memberitakan Injil juga, waktu memberitakan tentang Kristus. Nah sekali lagi poinnya adalah waktu Markus menulis kalimat ini ya, ini permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Ini satu kesaksian yang polemikal gitu, karena ini bukan original bahasanya penulis Alkitab sudah. Ini adalah bahasa yang very existing sebelumnya gitu. Saya kalau khotbah di KU3 itu ini ya, saya kebaktian ini ya, Mandarin Indonesia ya. Saya kasih contohnya lebih gampang gitu, karena di culture Chinese itu kan percaya anak langit ya, seperti saudara tahu, anak langit ya. Itu kaisar itu anak langit gitu. Ya ini Yesus menyebut dirinya anak langit gitu misalnya, kan ofensif ya. Kalau untuk kebudayaan Chinese itu ofensif, karena itu gelar untuk kaisar gitu. Anak langit itu kaisar, exclusively kaisar gitu. Tapi ini tiba-tiba ada orang bilang anak langit itu sebenarnya Yesus gitu misalnya. Ya kira-kira gitulah soal gambarannya ya. Kita sulit memahami gitu, karena kita nggak ada high title di dalam pengertian yang menuntut kita sampai mesti menyembah apa itu namanya, secara mutlak kan nggak ada memang ya. Thank God juga kita nggak di negara yang seperti itu. Tapi kalau sudah di Korea Utara, kalau sudah di China gitu misalnya, itu dan lain urusan gitu. Waktu Markus memberitakan kalimat ini, sekali lagi, jadi dia memulai kitab ini dengan statement polemik gitu, dengan menyatakan Yesuslah yang membawa Injil yang sejati, bukan kaisar, dan Yesuslah anak Allah yang sejati, bukan kaisar maksudnya. Nah sekarang kita mau bahas bagian ini ya, apa messianic secrecy atau secrecy theory atau secret messianic secret. Saudara membaca misalnya ya, demons itu ya, iblis-iblis itu bisa mengetahui bahwa Yesus itu Mesias, tetapi ya Yesus memerintahkan kepada mereka untuk berdiam. Nah itu saudara baca misalnya ya. Nah ini coba Markus 1 ayat 25, yang lain bisa persiapin ayat 34, lalu pasal 3 ayat 12. Saya baca yang pertama dulu ya, 1 ayat 25 ya. Jadi itu kan ada roh jahat di situ kan ya, cerita tentang roh jahat. 21 ya mulai 21.
Lalu terus kemudian saya baca mulai 24 ya. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Ini orang yang kerasukan roh jahat ya ngomong kalimat ini gitu. Lalu terus coba saudara perhatiin kalimat terakhirnya. Aku tahu siapa engkau, yaitu apa? Yang kudus dari Allah. Jadi roh jahat itu tahu bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Ini pengakuan ini keluar dari mulutnya orang yang dirasuk roh jahat. Tetapi saudara perhatiin ayat 25 ya. Yesus menghardinya, perhatiin ya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus bilang, diam, keluarlah daripadanya. Ya mungkin bagian ini saudara bisa, ya ini kan cuma suruh bilang diam doang begitu ya. Nanti ini beberapa kali bukan cuma seperti ini saudara. Tapi intinya Yesus menyuruh roh jahat itu diam gitu ya. Diam itu bisa macam-macam memang gitu ya. Diam, sudah nggak usah ngomong lagi gitu ya. Ini pembicaraan monolog, saya ngomong, lu nggak usah ikut-ikut, bisa juga sih kayak gitu kan ya. Tapi artinya diam di situ bukan itu sebetulnya gitu. Diam itu maksudnya dalam hal ini pengertiannya adalah Yesus melarang roh jahat itu untuk mengumumkan, mempublikasikan bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Padahal itu betul loh. Kan Yesus memang yang kudus dari Allah kan ya. Nah, ada pertanyaannya kenapa gitu. Tapi kita baca ayat yang lain lagi ya. 34 ya, 34 ayat 34. Saya baca ya ayat 34. Ia menyembuhkan, Yesus maksudnya, banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Yesus mengusir banyak setan. Lalu saudara perhatikan, ia, yaitu Yesus, tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Lalu, perhatikan ya, sebab mereka mengenal dia. Sebab setan-setan itu mengenal Yesus. Jelas ya saudara ya? Jadi diam di sana itu maksudnya ya ini juga gitu. Diam, jangan bicara. Kenapa gitu? Karena mereka mengenal Yesus itu siapa. Jadi Yesus itu menghalangi mereka untuk menyebarluaskan siapa itu Yesus gitu. Satu ayat lagi ya di dalam hal ini ya. Satu ayat lagi, saudara membaca di dalam 3 ayat yang ke-12. 3, maksudnya pasal 3 ayat yang ke-12. Kita baca mulai dari ini ya, ayat 11 itu. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak. Saudara perhatikan ya kalimatnya, engkaulah anak Allah. Salah nggak saya kalimat ini? Nggak salah kan? Memang Yesus anak Allah kan, betul kan ya? Markus sendiri bilang di ayat 1, Yesus itu anak Allah. Roh jahat ini berteriak, engkaulah anak Allah. Tapi terus 12, tetapi ia itu Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jelas gak saya kalimat ini ya? Jadi setan-setan itu, iblis, roh-roh jahat itu mengatakan Yesus adalah anak Allah, yang kudus dari Allah dan sebagainya. Yesus bilang diam, kamu jangan bilang itu, ibaratnya gitulah ya. Maksudnya kamu jangan mempopulerkan ini gitu. Yesus nggak mau dipopulerkan bahwa dia adalah anak Allah. Of course orang bisa tafsir macam-macam. Maksudnya tafsiran misalnya ya. Ya itu kan tugasnya para murid. Masa yang memberitakan Injil kok jadi setan-setan gitu misalnya kan ya. Kalimat sih bener gitu. Tapi kenapa mulutnya setan-setan yang nggak layak itu mesti memberitakan Yesus gitu misalnya. Ada orang bisa tafsir seperti itu gitu. Tapi sekali lagi saya, intinya ini bukan masalah demons atau siapa gitu. Karena di dalam bagian lain kita akan mendapati bukan cuma demons yang dilarang oleh Yesus untuk menyebarluaskan ya. Itu yang pertama ya. Jadi demons itu demons lah ya. Demons itu mengenal siapa itu Yesus dan mereka mengatakan kalimat itu, tapi Yesus melarang mereka untuk menyebarluaskan siapa itu Yesus gitu kan ya. Dari 3 ayat ini kan sudah jelas ya. Nah sekarang yang kedua ya, secretive performance of miracles. Waktu Yesus membuat mujizat ya, saudara perhatikan ya. Waktu Yesus membuat mujizat, dia juga melarang ya orang itu menyebarluaskan berita ini gitu. Yesus membuat mujizat, needless to say ini pasti mujizat yang asli dong. Orang ini mujizat yang dibuat Yesus, bagaimana kita bilang ini nggak asli gitu. Ini mujizat yang asli, mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi Yesus melarang orang untuk menyebarluaskan ini cerita pekerjaan mujizat ini. Nah ini kontras ya, ntar kita waktu masuk Yohanes ntar kita bicara lain gitu, karena Yohanes punya profil yang lain gitu. Makanya waktu sudah belajar Injil itu ya, kita bukan cuma belajar harmonisasinya, tapi justru kita belajar kekayaannya, kekayaan fasetnya, kekayaan perspektifnya. Jadi kita pasti percaya cuma ada satu Yesus pasti ya, bukan 4 Yesus, tapi satu Yesus dengan 4 faset atau 4 perspektif gitu, perspektif Matius, Markus, Lukas dan Yohanes gitu.
yang perspektifnya bisa berlainan gitu. Jadi bagi saya harmonisasi itu rather taken for granted gitu. Kita nggak usah bicara harmonisasi lagi. Itu sesuatu yang di-assume, itu pasti harmonis, ini Alkitab kok gitu loh. Tapi yang menarik itu kita mempelajari perbedaannya sebetulnya justru, bukan bicara harmonisasinya bagaimana gitu. Ya, nang baca poin ini ya. Jadi sekarang kita harus membicarakan justru kekayaannya gitu. Nah, waktu saudara membaca misalnya Markus ini ya, Markus 5 ayat 43a. Lalu 7 ayat 36a. Kita baca ini ya, Markus 5 ayat 43a. 5 ayat 43a. Nah, itu ceritanya kan ini ya, itu yang Talita Kum itu loh. Ya, kan saudara tahu ya cerita itu. Nanti kalau komplit ceritanya sudah bisa baca sendiri lah ya. Tapi terus kemudian ayat 42, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ya, mujizat kan ya. Lalu 43, dengan sangat ia, yaitu Yesus, berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yesus melakukan mujizat, Yesus melarang orang memperkenalkan Yesus melakukan mujizat. Ini Alkitab loh saya. Saya pikir banyak gereja masih perlu belajar bagian ini saya. Betul-betul sangat perlu belajar bagian ini. Sekali lagi ya, Yesus melakukan mujizat. Jadi ini kita nggak bicara mujizat ini asli atau palsu. Ini mujizat pasti asli, orang melakukan Yesus kok gitu. Mujizat yang asli yang dikerjakan oleh Yesus, tapi Yesus sendiri bilang jangan menyebarluaskan. Ya, saudara bisa tanya, kalau gitu ngapain bikin mujizat gitu misalnya ya. Tapi nanti dulu ya, kita belum selesai bahasnya. 7 ayat 36a, 7 ayat 36a ya, Markus pasal 7 ayat 36a. Cerita ini ya, laki-laki Yesus ini melakukan mujizat, orang yang tuli ya, dan juga bisu ya. Yesus bilang Efata ayat 34 ya, 7 ayat 34. Lalu ayat 35, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Ya, berarti mujizat kan ya. Lalu 36, sudah baca. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi terus kemudian disobedience, makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Ya, saudara nggak boleh tafsir ini memang taktik publikasi yang canggih. Semakin ditekan, semakin orang ini akhirnya semakin tersebarlah kabarnya gitu. Nangkep gak ya? Jadi jangan bicara tentang saya, malah orang bicara tentang saya gitu, akhirnya berhasil lah, itulah yang saya mau gitu misalnya. Bukan, itu Yesus bukan gitu. Dia sincere, memang betul-betul mau, atau lebih tepat Yesus nggak mau bahwa berita itu disebarluaskan. Tetapi namanya manusia nggak bisa dicegah gitu ya. Mereka so excited dan sebagainya, akhirnya mereka menyebarkan juga, menyebarluaskan juga cerita itu. Tetapi ya dari sisi Yesus sendiri, dia memerintahkan supaya tidak menyebarluaskan. Jadi bukan cuma setan-setan deh. Karena kalau setan-setan toh gitu, orang bisa mengatakan, menafsir, ya iyalah masa keluar daripada setan perkataan yang suci seperti itu tuh nggak layak setan yang menyaksikan begitu kan. Harusnya murid-murid gitu kan ya. Tapi ternyata di sini kan bukan setan ini sudah. Ini kan mujizat kan ya yang dilakukan oleh Yesus. Lalu orang yang mendapatkan cerita itu yang menjadi saksi mata dan sebagainya, mereka menceritakan, tapi Yesus bilang jangan. Jadi ini persoalannya tafsirannya nggak tepat kalau dibilang setan-setan itu bukan ini ya, bukan figur yang tepat untuk memberitakan Injil. Bukan itu tafsirannya, bukan gitu. Tapi Yesus sendiri memang consistently ya tidak mengendaki bahwa siapa dia itu disebarluaskan, dan dia juga nggak mau bahwa cerita-cerita mujizat ini disebarluaskan gitu. In the sense ya, gereja kita ini very markan di dalam hal ini gitu ya. Ini gereja kita ini markan gitu. Tapi ntar kita perlu perspektif Yohanes gitu untuk melengkapi. Yang ketiga saya bukan cuma itu, tapi juga dari sisi para murid ya. Para murid itu sulit untuk mengerti gitu. Nah ini termasuk bagian daripada messianic secret tadi gitu. Sebelum 8 ayat 27 ya.
sebelum 8 ayat 27, maksudnya pasal 8 ayat 27, murid-murid itu gagal untuk mengerti pengajaran Yesus. Gagal juga mengerti sebenarnya pribadi Yesus itu siapa gitu. Nah, waktu 8 ayat 27 baru terus kemudian gambar ini berubah, ada perubahan gitu ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu ya. Misal 4 ayat 13. 4 ayat 13. Itu saudara mesti baca, ini kalau konteksnya itu ya mesti agak di atas lah ya, sudah bacanya gitu. Ini kan perumpamaan tentang penabur ya. Terus kemudian saya baca mulai ayat 11 saja lah ya. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini kan Yesaya ya sebetulnya kan ya, hardening motif itu, motif pengerasan hati ya. Ini menarik dipakai lagi di Injil gitu. Lalu ayat 13, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Jadi murid-murid ini nggak bisa mengerti gitu. Ada lack of understanding di sini. Seperti kayak tersembunyi ya, kemesiasan Yesus itu, keanak-alahan itu tersembunyi gitu. 7 ayat 18 ya, 7 ayat 18. Saya dari 17 ya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lagi-lagi nggak mengerti ya. Lalu 18, Yesus menjawab, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi murid-murid itu digambarkan sebagai orang-orang yang nggak mengerti gitu, nggak mengenal siapa itu Yesus. Pengajarannya, tapi juga pribadi Yesus misalnya 4, pasal 4 ya, pasal 4 ayat 40, 41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat padanya. Ya, kalimat ini diakhiri dengan apa? Siapa gerangan? Iya betul. Siapa gerangan orang ini gitu ya. 6 ayat 52, 6 ayat 52, tolong yang lain. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Iya. Sesudah peristiwa roti itu mereka belum mengerti juga, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Siapa itu merekanya? Iya betul, murid-murid kan ya. Maksudnya ini sudah pasal 6, masih nggak ngerti juga gitu ya. Tetapi, nah 8:27, nah ini penting soal 8:27 ini sangat penting ya untuk Markus. 8 ayat 27 itu ada perubahan di situ gitu. Yaitu pengakuan Petrus. Kata orang, siapakah aku ini? Kata orang, siapakah aku ini? Lalu ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, seorang dari para nabi ya. Terus kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Ini pengakuan yang benar ya. Tapi bahkan di dalam bagian ini pun ya sebetulnya kalau kita melihat secara lebih detail ya. Ya, Petrus pengenalan itu masih parsial gitu. Dia nggak betul-betul mengerti ini apa artinya gitu. Mesias itu menderita nggak ada sebetulnya gitu ya. Itu sulit untuk mengerti gitu. Sekali lagi ya, saya di dalam bagian ini yaitu change yang terjadi di dalam 8:27 gitu ya. Itu memang ada pengakuan Petrus di sana ya. Tetapi ini pun sekalipun adalah pengenalan yang benar, tapi kita tahu pengertiannya Petrus itu ya masih sangat parsial gitu. Poin ini penting juga ya, saya. Pengertian yang parsial itu bukan berarti salah loh ya. Tapi pengertian yang parsial itu kita juga mesti tahu bahwa itu adalah pengertian yang belum integratif gitu ya. Saudara mesti bisa membedakan antara pengertian yang salah dan pengertian yang parsial gitu. Supaya kita nggak terlalu pesimistik tapi juga nggak over optimistik gitu. Nah, terus kemudian itu yang ketiga ya, ketidakmengertian para murid. Yang keempat, jadi yang pertama apa tadi, saudara? Setan-setan dilarang memperkenalkan siapa Yesus gitu kan ya. Yang kedua adalah apa? Mujizat-mujizat. Yang kedua mujizat dulu kan ya. Mujizat-mujizat, terus kemudian Yesus melarang untuk menyebarluaskan cerita tentang mujizat itu gitu kan ya.
Lalu yang ketiga, murid-murid ini juga nggak mengerti siapa itu Yesus. Berarti ada ketersembunyian kan ya dalam pribadi Yesus ini sebetulnya siapa gitu. Murid-murid itu nggak mengerti gitu. Hati mereka degil, mereka nggak bisa mengerti. Nah yang keempat ya, juga termasuk perintah kepada murid-murid untuk berdiam diri. Jadi yang disuruh diam bukan cuma demons, tapi juga murid-murid gitu. Misalnya kita baca di 8:30 ya, 8:30. Bahkan setelah 8:27, 8:29 kan, Petrus bilang engkau adalah Mesias. Itu kan kalimat benar kan ya. Ini pengakuan yang sangat penting kan ya dari Petrus ini ya. Tapi saudara baca kemudian ayat yang ke-30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Yaitu apa? Tentang dia yang adalah Mesias gitu. Padahal Petrus sudah bilang benar kan ya. Tapi Yesus melarang jangan memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Jadi ini apa maksudnya gitu kan? Apa poinnya? 9 ayat 9. Saudara membaca 9 ayat 9. Ini kan peristiwa itu ya, transfigurasi itu kan ya, yang di atas gunung ada Musa dan Elia. Saudara tahu kan ya cerita ini? Lalu terus kemudian ada suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu kan suara Bapa kan ya. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, maksudnya 9 ayat 8, mereka tidak melihat seorang lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Lalu 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum. Nah ini sudah dikasih tahu di sini sekarang ya. Sebelum Anak manusia bangkit dari antara orang mati. Sebelum Anak manusia bangkit dari antara orang mati. Lalu terus kemudian 10, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lagi-lagi murid-murid nggak mengerti gitu kan ya. Ini kan 9 ayat 9 sudah melampaui 8 ayat 27, 29 tadi yang kita baca ya. Pengakuan Petrus kan sudah lewat ya. Tapi ini 9 ayat 9 ya masih nggak ngerti juga gitu loh saya. Jadi sekali lagi meneguhkan poin yang ketiga tadi, ketidakmengertian para murid. Tetapi di sini intinya adalah Yesus sendiri melarang mereka, murid-murid ya, itu untuk memperkenalkan bahwa Yesus adalah Mesias, mempopulerkan Yesus tentang peristiwa transfigurasi itu. Jadi ini saya menurut teori ini, itu menurut teori Messianic Secret di situ. Ini ayat 9 itu fundamental gitu ya, sangat penting gitu. 9 ayat 9 karena Yesus sendiri memberitahu kepada mereka untuk tidak menyebarluaskan, dan kita dikasih tahu itu alasannya di sini ya, atau paling enggak sampai kapan, yaitu sampai anak manusia itu bangkit dari kematian. Jadi untuk Markus ya, perintah untuk berdiam diri itu hanya sampai kebangkitan gitu. Nah setelah dari situ ya, itu Yesus, pribadi Yesus itu boleh diberitakan gitu. Termasuk semua tadi yang kita bilang itu. Nah jadi intinya apa sih? Intinya di sini kita melihat ya, bahwa pengenalan yang benar, yang penuh, yang tepat tentang identitas Yesus Kristus itu siapa ya, itu nggak bisa diperoleh sebelum dan terpisah dari salib dan kebangkitan gitu. Konsentrasinya itu adalah salib dan kebangkitan. Kalau bagian ini nggak ada, kalau bagian ini bukan yang menjadi perspektif ya, maka pembicaraan tentang Yesus itu adalah anak Allah itu sia-sia. Ya, sekali lagi ya, bukan karena setan yang ngomong, bukan itu. Dia yang kudus dari Allah, itu sia-sia pembicaraan gitu. Itu bisa menyesatkan gitu. Yesus buat mujizat dan sebagainya itu nggak berguna gitu. Ya, ketidakmengertian para murid ya juga mengukuhkan hal itu, dan juga Yesus sendiri melarang murid-murid untuk mempopulerkan itu. Intinya adalah menurut Markus ya, pengenalan akan Kristus itu perspektifnya ya, dimulai dari salib dan kebangkitan. Tanpa salib dan kebangkitan nggak ada cerita-cerita yang lain yang berarti gitu. Jadi murid-murid kenapa di sini ditahan ya, dilarang untuk menyebarluaskan Yesus itu membuat mujizat ini dan sebagainya. Karena kalau menurut Markus ya, kalau bagian ini dipersebarluaskan padahal
belum ada berita tentang salib dan kebangkitan, itu membawa kepada kekacauan gitu. Nah, Pak Saudara, memperkenalkan Yesus, saya ambil satu contoh aja, memperkenalkan Yesus sebagai pembuat mujizat. Ini mujizat yang asli, saya nggak ngomong mujizat palsu ya. Jadi sekali lagi kita nggak ada discussion ini mujizat asli atau palsu, mesti diuji dulu betul dari Tuhan atau dari mana. Gitu. Itu nggak ada, diskusi itu nggak ada. Katakanlah kita assume ini asli gitu ya. Itu pun ya kalau menurut Markus itu bisa mencelakakan ya, bisa membuat orang itu salah mengenal Kristus tanpa salib dan tanpa kebangkitan. Jadi dalam hal ini saya Markus itu sangat mirip Paulus di dalam hal ini ya, sangat mirip Paulus. Paulus kalau saya membaca di dalam suratnya, Paulus kan nggak ada cerita Injil yang komplit seperti kayak Markus, Matius, Lukas, Yohanes kan nggak ada ya. Jadi Paulus setiap kali bicara tentang Yesus itu konsentrasinya itu selalu kematian, kebangkitan. Death and resurrection itu kristalisasinya di situ. Itu kristologinya Paulus itu adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara nggak mendapat cerita Natal di Paulus gitu kan ya. Nggak ada cerita Natal kan di surat Paulus. Memang Paulus ada tulis di Filipi, dia mengosongkan diri, yaitu inkarnasi gitu kan ya. Tapi saudara nggak membaca cerita Natal kan. Saudara nggak membaca cerita Yesus pergi ke bait Allah. Saudara nggak membaca cerita Yesus menenangkan apa itu danau yang bergejolak. Kan nggak ada di tulisannya Paulus itu. Tapi kalau saudara membaca Paulus, kristologinya Paulus, konsentrasinya saya adalah cross and resurrection gitu. Di dalam hal ini saya Markus itu sangat dekat dengan Paulus ya, atau Paulus sangat dekat dengan Markus karena Markus ini apa kita dari perspektif Injil sekarang gitu ya. Paulus sangat dekat dengan Markus gitu. Markus juga mau menekankan fokus kepada salib dan kebangkitan. Lalu dari sana, dari perspektif itu saya baru menerangi semua cerita yang lain. Jadi kalau kita memperkenalkan Yesus Kristus tanpa salib dan tanpa kebangkitan, itu cerita-cerita yang lain menjadi bahkan itu membahayakan. Yesus sendiri ya, Yesus sendiri melarang untuk memperkenalkan dirinya menurut versi itu. Maksudnya sebelum cerita salib dan kebangkitan. Nah saudara mungkin sekarang bisa bilang ya, tapi kan sekarang kan sudah salib dan kebangkitan kan sudah. Itu kan sudah 2000 tahun lalu gitu ya. Persoalannya nggak sesimpel itu saya. Kalau kita bilang kronologis, historis ya iya. Maksudnya dalam arti ini kita sekarang tahun 2020, ini kan sudah 2000 tahun setelah Yesus mati dan Yesus bangkit. Jadi kita boleh dong ngomong mujizat. Tapi saudara perhatiin ya, ada gereja yang bicara mujizat, tapi saudara hampir gak pernah dengar salib gitu. Itu berarti seperti kayak di dalam zamannya Yesus dulu gitu kan. Anggap gak saudara? Sudah terjadi sih sudah terjadi, tapi sudah terjadi kok gak pernah dibicarakan. Atau jarang dibicarakan, kok bicara mujizat terus gitu. Ini berarti bicara mujizat tapi gak bicara salib dan gak bicara kebangkitan gitu. Kalau menurut Yesus, Yesus akan melarang itu, it's silent. Kamu jangan bicara itu, karena itu berpotensi untuk bikin gambaran yang keliru tentang Mesias. Gitu. Gambaran keliru apa sih, Saudara? Kalau kita boleh merekonstruksi, sebetulnya cukup sederhana ya. Dan itu juga sudah dicatat sih di dalam Alkitab itu. Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan ya. Setelah itu orang datang kepada Yesus sebagai the bread of life, itu roti hidup, kan enggak ya? Jadi gimana? Yesus apakah salah tuh bikin mujizat di sini itu kurang bijaksana? Ya pasti enggak gitu kan. Tapi saudara mengerti di situ pun itu menyatakan ketidakmungkinan orang itu mengerti itu tanpa salib dan tanpa kebangkitan. Murid-murid pun nggak mengerti itu. Perumpamaan juga nggak mengerti itu. Mujizat-mujizat nggak mengerti itu. Jadi kalau Yesus memperkenalkan diri melalui mujizat-mujizat itu, yang ada antara adalah political Messiah. Gambaran Mesias sukses gitu ya, Mesias penuh kemenangan, victorious, triumphalis, even kolonialis gitu ya, akan mengalahkan, menjungkir balikan pemerintah Roma. Ini the new Davidic kingdom gitu. Gambarannya adalah bukan theology of the cross, tapi pinjam istilah Luther, theology of glory akhirnya ntar gitu. Nah bahasa ini teologi kemuliaan gitu, nggak menyatakan salib, tapi menyatakan gambaran kemuliaan yang keliru gitu. Yesus sebagai pembuat mujizat, dia yang perkasa, dia yang agung, dia yang maha kuasa dan sebagainya. Kalimatnya sih kalimat betul semua, saudara, itu bukan kalimat salah gitu. Memang dia perkasa, dia agung, maha kuasa, itu kalimat nggak salah gitu. Tapi kalimat itu ditafsir ke arah yang ngawur gitu. Buktinya murid-murid kan kaget semua. Loh, dia yang sanggup menenangkan menenangkan angin ribut, kok sekarang jadi di atas kayu salib gitu. Maksudnya ini apa-apaan kayak begini gitu. Kita ini salah mengenal atau gimana? Kan goncang murid-muridnya di sana gitu. Karena apa saudara? Berarti begini ya, waktu Yesus membuat mujizat itu kalau diteruskan berdasarkan pengenalan ini saja, maksudnya tanpa salib dan tanpa kebangkitan, ini membawa kepada pengertian Yesus yang lain. Dan Yesus yang nggak boleh disalib gitu. Karena gambarannya kan harus maha kuasa.
Kan bisa menenangkan ini dia bisa mencelikan mata orang buta, dia bisa membuka telinga yang tuli dan bikin orang nggak bisa berkata-kata jadi bisa berkata-kata. Apa sulitnya dia mengalahkan musuh-musuhnya gitu kan ya. Jadi mereka terus aja ke sana gambarannya gitu. Tapi kan nggak terjadi seperti itu, saya. Mesias kan menderita. Nah ini yang mereka kecelik gitu kan di dalam hal ini ya. Maka saya gambaran ini ya, gambaran glorious Jesus ya, glorious Jesus ya, Yesus yang penuh kemenangan dan sebagainya. Maksudnya gambaran yang tanpa salib itu ya, termasuk dengan mujizat-mujizat yang asli, itu membahayakan saya kalau menurut Markus gitu. Nggak membawa orang kepada Yesus yang sesungguhnya, tapi membawa orang kepada Yesus yang lain sebetulnya gitu. Dan itu bukan karena mujizatnya palsu. Sekali lagi saya, bukan karena mujizatnya palsu loh, bukan. Ini mujizatnya asli, tapi imajinasinya mereka itu yang terbawa kepada gambaran Yesus yang salah akhirnya. Nah, saya poin ini ya. Ini saudara ketemu satu orang, ini kita mesti agak sedikit ini ya, tanda kutip berpura-pura seolah-olah kita belum tahu dulu lah bahwa Yesus itu anak Allah. Jadi kita menempatkan diri di posisinya para murid ya. Ini ada semacam seorang nabi lah atau apa, seorang yang ada kuasa Tuhan, bisa bikin mujizat seperti ini, lalu terus kemudian danau bisa jadi tenang dan sebagainya. Coba saudara ngikutin gambarnya kayak gini, saudara akan berpikir apa gitu? Bahwa dia akhirnya end up disalib itu, kan nggak mungkin ya? Nah nggak sih? Coba lihat deh, cerita perjuangan bangsa Indonesia, orang misalnya apalah gitu lah, pahlawan siapa gitu ya, atau cerita dunia lah, Napoleon atau siapa gitu ya, menang gitu terus ya. Terus saudara bayangannya apa setelah itu? Sudah dong penguasa dunia pasti kan ya. Itu kan sangat wajar kan penghadapan kayak gitu kan. Loh menang, ini semua apa? Mujizat, terus habis itu salib itu. Loh, ini nggak nyambung ya kayak gini. Ini apa-apaan kayak begini. Kita ini salah mengenal atau yang dulu itu ilusi, kita mimpi atau apa sih sebetulnya gitu. Maka Yesus bilang jangan menyebarluaskan, karena cerita pengenalan itu bukan dibangun dari cerita-cerita tadi ya, Yesus anak Allah, mujizat dan sebagainya, tanpa salib dan tanpa kebangkitan. Gak populer, saya berita gereja yang kayak begini ini gak populer gitu. Yang lebih populer yaitu yang mujizat, yang gak ada salib dan kebangkitan. Itu yang lebih populer. Ini jalan salib, jalan sempit gitu. Jalan sempit yang lewat sini nih sedikit. Karena Alkitab sudah bilang sedikit. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih gitu. Yang bisa melihat ini itu sedikit. Bukan banyak, sedikit. Alkitab sudah bilang sedikit, yaitu sedikit. Ya kita berbahagia kalau kita bisa mengikuti ini ya, pengajaran daripada Injil Markus. Jadi ini semacam, atau nggak usah pakai istilah semacam juga boleh. Ini teologia crucis Markus. Teologia crucis kalau sudah baca, itu teologia crucis yang memopulerkan ini kan Luther kan ya. Tapi Luther ngambil itu dari tradisinya dari Korintus sebetulnya. Teologia crucisnya Luther yang di Heidelberg Disputation, saya sudah pernah bahas ya soalnya di sini. Itu sebetulnya ngambil draw heavily dari surat Korintus ya. Saya refresh dikit ya. Jadi teologia crucis Paulus itu kan dia bilang Tuhan membangun jemaatnya bukan dari orang-orang pintar, bukan dari orang kaya, terhormat gitu kan ya, tapi dari orang-orang biasa. Tidak banyak dari kamu yang terpandang gitu ya. Menurut hikmat dunia kamu itu bukan orang-orang yang elit di atas sana, tapi Tuhan memakai kamu gitu kan ya, kira-kira kan kalimat di dalam Korintus itu teologia crucis Paulus di dalam ini Korintus itu. Hikmat sorgawi itu lebih tinggi daripada hikmat duniawi. Kemuliaan sorgawi itu bukan seperti kayak kemuliaan duniawi dan seterusnya. Itu kan konteksnya Korintus ya. Nah, Markus punya konsep yang mirip di dalam hal ini ya. Theology of the cross, maksudnya ketersembunyian, the hiddenness of the messiahship of Christ. Kemesiasan Yesus itu disembunyikan di dalam hal ini ya. Dan baru dibuka kapan saya? Waktu dia di atas kayu salib. Dan bukan, ini yang menarik saya, di atas kayu salib itu ya, yang ngomong sungguh inilah anak Allah gitu ya. Dan gak ada koreksi di sana gitu. Siapa yang ngomong? Iya betul, prajurit itu kan ya. Itu kan sungguh dia ini anak Allah. Ya, ini kan kalimat yang sudah ngomong sama setan itu kan sebetulnya kan ya. Kan gak ada perubahan kan sebenarnya. Tapi saudara perhatiin di situ ya, gak ada koreksi dari atas kayu salib terus bilang, diam, jangan menyebar luas. Gak ada saudara. Berarti apa saudara? Berarti ini momennya memang di situ. Nah, kebetulan poinnya ya. Sungguh dia ini adalah anak Allah gitu. Maksudnya kalau kamu melihat Yesus yang disalib masih bisa bilang dia itu anak Allah, itu iman yang sejati gitu. Kalau kamu bilang Yesus anak Allah karena dia bisa menenangkan danau, itu iman yang sejati.
Markus akan bilang, nanti dulu. Itu mungkin bukan iman yang sejati. Kalau kamu mengenal Yesus adalah anak Allah karena dia bikin mujizat gitu, karena dia bisa membangkitkan orang mati, maka Yesus adalah anak Allah, itu iman yang sejati. Markus akan bilang, nanti dulu gitu, nanti dulu. Ntar kita ngomong lagi, betul nggak itu benar atau enggak gitu. Imannya dia itu iman yang benar atau iman yang salah gitu. Tapi kalau ada orang melihat Yesus yang tersalib, yang nggak berdaya, yang dianiaya, lalu bilang, inilah anak Allah, nah itu iman yang benar gitu. Ini berarti bicara tentang theology of the cross gitu, bukan pameran apa ini namanya saya, kemuliaan gitu ya, pameran kehebatan, kesuksesan. Saya sudah sering kali memperingatkan saudara juga kan ya, kita ini bukan penganut teologis of prosperity gospel, teologi sukses kan memang bukan ya, tapi kita bisa ada versi teologi sukses kita sendiri loh. Kita bisa ada versi teologi sukses kita sendiri yang salah, yang nggak alkitabiah. Misalnya waktu kita memegahkan doktrin kita seperti kayak lebih cemerlang daripada yang lain, itu kan cerita kesuksesan kan sebenarnya saudara. Nah, nggak poin ini. Dan saudara rasa orang reform itu kayaknya IQ-nya somehow lebih tinggi daripada orang lain. Itu kan cerita kesuksesan sebetulnya gitu. Itu kan theology of glory, saudara. Itu nggak cocok sama theology of the cross-nya Korintus kan. Korintus bilang kamu orang biasa-biasa saja kok. Nggak banyak, bukan nggak ada sih memang. Nggak banyak katanya Korintus gitu ya. Dan kalaupun ada, itu juga bukan dibangun dari situ cerita kerajaan Allah. Paulus bilang, saya nggak datang kepada kamu dengan kata-kata retorik. Kita tahu Paulus sangat menguasai retorik itu, bukan dia orang goblok yang nggak ngerti retorik. Dia tahu kok teori retorik itu gitu. Meskipun dia ngomongnya nggak sefasih Apolos gitu lah ya. Tapi dia bukan orang yang nggak tahu loh tentang teori retorik. Tapi dia bilang, saya datang kepadamu bukan pakai teknik retorik itu, bukan gitu. Itu teologi glory namanya. Saya datang kepadamu dengan takut dan gentar, dan pelayananku itu dibangun oleh Paulus dengan kekuatan kuasa Allah. Bukan dengan kepintaran bijaksana manusia, dengan apa itu pengalaman studinya dia yang sangat prestisius, dengan Gamaliel lah, dengan apa itu, bukan, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Jadi dibangun berdasarkan hikmat ilahi. Sekarang kita berhadapan dengan orang-orang termasuk ini self criticism orang-orang reform yang seperti kayak membangun di dalam cerita teologi sukses sebetulnya gitu, teologi of glory, dengan lebih mengutamakan logika yang lebih kuat lah atau apalah dan sebagainya. Itu kerajaan Allah nggak dibangun dengan cara itu, bukan. Dibangun dengan Roh Kudus, Roh Kudus yang bergerak, memberitakan Kristus yang mana? Kristus yang tersalib. Bukan Kristus yang sedang bikin mujizat, bukan. Kristus yang tersalib, yang hina, yang ditelanjangi di atas kayu salib, ini yang diberitakan. Gitu. Maka kalau bisa melihat kemuliaan Kristus di situ, nah baru itu iman yang sejati. Kita insist bagian ini seperti diajarkan oleh Markus ya. Jadi memang waktu di dalam 9 ayat 9 itu dikatakan tentang until the resurrection ya. Tapi resurrection kan ya ini satu paket ya dengan kematian. Nggak ada resurrection kalau nggak ada salib kan, betul kan ya. Jadi salib dan resurrection itu maksudnya. Until the salib dan resurrection. Memang resurrection itu completing cerita salib ya. By the way, saya menarik ya kalau sudah melihat ini bukan polemik ya, tapi kalau sudah melihat tekanan itu, saya baru ngajar ini sih di STTRI. Kalau Luther itu, ini dua-duanya benar sih. Kita kan bisa mengatakan nggak ada salib tanpa kebangkitan, betul kan ya? Tapi juga nggak ada kebangkitan kalau nggak ada salib, betul kan ya? Tapi yang mana yang ditekankan gitu? Kalau Luther itu akan lebih menekankan salib gitu. Jadi Jumat Agung itu penting sekali gitu. Pergumulannya itu adalah bagaimana Yesus minum cawan pahit itu gitu. Itu yang bukan sesuatu yang biasa, itu yang betul-betul dipergumulkan ada di situ gitu. Jadi kalau dari perspektif Luther ya, bangkit itu tanda kutip otomatis gitu loh. Yesus itu sudah pasti bangkit gitu. Dia orang benar, mana nggak bangkit. Dia nggak ada berdosanya, pasti akan dibangkitkan oleh Bapa. Jadi nggak ada pergumulan tuh bangkit. Yesus kan juga nggak bergumul bangkit kan, betul kan? Nggak ada cerita Alkitab Yesus bergumul bangkit kan nggak ada kan ya. Dia dibangkitkan dan dia pasti dibangkitkan. Yang nggak bisa di taken for granted itu apakah Yesus mau mati gitu loh. Jadi pergumulan itu adalah minum cawan pahit ini ya. Nah ini Luther gitu. Luther menekankan salib itu senternya gitu. Salib kebangkitan sudah pasti akan terjadi gitu. Tapi Calvin di dalam hal ini ya. Again, saya bukan membawakan di dalam ini ya polemik, tapi supaya saudara mengerti ada beda dan penekanan gitu. Calvin di dalam hal ini mengikuti mirip seperti Markus kan di sini kan bilang until the resurrection. Kan resurrection ya. Di dalam resurrection itu ada salibnya gitu. Atau seperti kayak Paulus bilang di dalam 1 Korintus 15, kalau Yesus nggak bangkit, semuanya sia-sia gitu.
Termasuk kematian Kristus itu juga sia-sia. Cuma jadi cerita sentimental doang gitu. Seperti kayak cerita heroik orang yang mau mati apa akhirnya mengorbankan dirinya. Paulus bilang di 1 Korintus 15, kalau Yesus nggak bangkit, iman kita semua sia-sia, percuma gitu. Jadi di dalam hal ini ya, Calvin itu menekankan resurrection ya. Di dalam resurrection itu ada cerita salib gitu. Tapi kalau Luther akan bilang salib ya, justru salib, resurrection itu pasti terjadi. Kalau nggak ada salib, nggak ada cerita resurrection. Ini dua-duanya betul loh saya. Kita nggak perlu membenturkan gitu ya. Karena memang nggak ada salib tanpa resurrection dan juga nggak ada resurrection tanpa salib, begitu kan ya. Cuma sekali lagi saya, kalau dari Calvin akan lebih menekankan resurrection, maka mengerti salib. Kalau Luther akan mengatakan salib, maka kita bisa bicara resurrection gitu. Menarik saya kalau ini by the way ya, ini menurut saya di gereja kita ini di dalam hal ini ya, lebih Lutheran atau Calvinian gitu. Sudah jawab sendiri ya. Saya find myself, saya lebih Lutheran daripada Calvinian. Kita lebih suka lukisan Yesus yang tersalib daripada Yesus yang bangkit gitu. Kalau kita suruh pilih lukisannya Grunewald, tahu ya saya, lukisannya Grunewald, Yesus yang bangkit itu kan ada lukisannya Grunewald. Ada lukisan yang crucifixion juga. Biasanya kita pilih crucifixion. Atau kalau di musik saya lebih suka dengerin Yohanes Passion, Matius Passion gitu ya. Lebih daripada Easter Oratorio gitu misalnya ya. Yohanes Passion, Matius Passion kita lebih suka mendengarkan. Saya nggak tahu saudara bagaimana ya. Tapi kita di dalam hal ini seperti kayak memang ini lebih kecenderungannya itu ke Luther gitu. Which is menurut saya oke lah gitu. Ini perbedaan emphasis saja, bukan sesuatu yang esensial gitu. Anyway, yang percaya salib nggak mungkin nggak percaya kebangkitan, yang percaya kebangkitan nggak mungkin nggak percaya salib gitu ya. Cuma ya supaya saudara tahu kalau Calvin akan lebih menekankan kebangkitan gitu. Dan kebangkitan kita mengerti salib. Kalau Luther bilang di salib kita mengerti kebangkitan ya. Tapi kalau saudara melihat di dalam Markus ya, Markus bicara kebangkitan gitu kan ya. Kan until the resurrection. Dia nggak bicara until the cross and resurrection ya. At least 9 ayat 9. Mau baca lagi nggak saya? 9 ayat 9 ini penting. Sekali lagi saya baca ya. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Memang ada antara orang mati juga kan ya. Tapi kan eventnya itu bangkit gitu. Jadi Markus itu menekankan kebangkitan gitu di dalam hal ini ya. Calvin itu di dalam hal ini ya markan gitu. Di dalam hal ini Calvin itu markan di dalam hal ini. Karena dia menekankan kebangkitan juga. Jadi justru kebangkitan itu termasuk di dalamnya adalah berita tentang salib gitu. Itu kan tentang Kristus seperti itu kan ya. Jadi kita menekankan proklamasi keanak-alahan Kristus, kemuliaan Kristus itu justru ada pada salib gitu kan ya. Salib dan kebangkitan. Bukan pada cerita-cerita powerful, mujizat dan sebagainya. Ini juga cerita yang benar gitu. Tapi kan pada salib gitu kan. Nah sekarang kalau kita menghayatinya secara eklesiologi gimana gitu. Kalau kita menghayatinya secara gereja bagaimana gitu. Apa yang kita bisa pelajari dari Markan Theology of the Cross? Apa yang kita bisa pelajari dari teologi salibnya Markus gitu. Karena kita belajar kristologi itu harus nyambung sama kehidupan kita ya. Kalau kristologi di atas-atas kayak gitu terus kita menghidupi dunia yang lain sama sekali dengan kristologi, itu bukan iman Kristen, itu namanya fragmentasi gitu. Kita nggak tertarik belajar doktrin yang seperti itu. Mungkin saya pikir kalau sebagai guru sekolah, kalau saya kan guru sekolah minggu, jadi dalam ada kecenderungan berusaha merebut perhatian anak-anak. Sorry apa? Berusaha apa? Merebut perhatian anak-anak. Dan cerita-cerita mukjizat itu lebih menarik daripada cerita-cerita tentang salib. Tapi tentu kalau melihat dari yang Markus tadi, penekanannya justru kan kenapa Kristus itu Kristus yang sejati karena dia mati dan bangkit. Iya. Mukjizat itu ya ada ruangnya tapi bukan yang paling esensial mungkin. Iya. Tapi gimana menghayati peristiwa salibnya itu untuk saya itu apa? Peristiwa salib untuk saya itu apa gitu. Tadi saya sudah kasih contoh sih sebetulnya dengan pelayanannya Paulus ya. Let's say kita stick sama contoh guru sekolah minggu lah. Kalau saudara sebagai guru sekolah minggu, saudara lebih terkesima, saudara lebih tertakjub dengan kesanggupan saudara untuk menguasai anak-anak. Nah, Pak saya, itu bukan teologi salib, saya bukan gitu. Nah, itu berarti versi Paulus yang akan mendatangi Korintus dengan kekuatan retorika itu tadi. Maksudnya the greatness of Paul's rhetoric dan bukan kuasa Tuhan gitu. Lalu kita cenderung mengajarkan orang dengan kehebatan kita bagaimana bisa
menguasai anak-anak, teknik dan baik. Akhirnya kita itu theology of glory par excellence. Itu adalah contoh teologi kemuliaan yang sesungguhnya dan setepat-tepatnya. Sekali lagi ya, Paulus bukan mendatangin mereka dengan lo harus menghargai saya ya. Ini saya gini-gini nih belajar di bawah Gamaliel. Tahu kan Gamaliel yang terkenal itu, saya muridnya gitu. Gak ada soal istilah kayak gitu, gak pernah ada di Korintus. Coba baca, gak ada kan? Karena Paulus gak bergantung dengan itu gitu. Paulus juga gak bergantung, kamu mesti menghargai saya ini bisa bahasa lidah tau. Misalnya gitu ya. Itu juga gak ada. Justru dia mempersoalkan orang yang malah boasting dengan itu gitu. Itu bentuk teologi kemuliaan sebetulnya gitu. Jadi saudara jangan pikir teologi sukses itu cuma yang material lah apa gitu ya, uang dan sebagainya. Itu teologi sukses, betul. Tapi teologi sukses itu bisa mengambil bentuk di dalam berbagai macam cara dan orang nggak sadar kalau itu sebetulnya prosperity gospel alias teologi kemuliaan, bukan teologi salib gitu. Saudara silakan datang ke gereja kita ya. Gereja kita ini interiornya bagus, ini ada gini, ini gotik dan sebagainya dan gini. Itu kan teologi kemuliaan sebetulnya gitu. Nah enggak sih? Saudara mesti mengetahui ya, gereja kita ini banyak dekorasi ini dan ini diukur dengan tepat dan sebagainya. Nggak ada gereja yang kayak begini dan sebagainya. Itu bukan teologi salib, bukan gitu. Itu will be the story-nya Paulus kalau datang kepada Korintus, dia akan bilang, saya Paulus, lo harus tahu ya, saya adalah rasul yang paling banyak bekerja keras dibanding semua rasul dan sebagainya. Jadi kamu mesti dengarkan saya gitu ya. Dan saya nggak sedikit pun kalah dengan Apolos. Saya belajar dari Gamaliel dan sebagainya, logika saya dan IQ saya dan sebagainya itu. Pak Paulus gitu di Korintus kan enggak ya? Jadi Paulus itu betul-betul mengenal Kristus. Ya, ini bukan cuma teori tok, teologi salib di atas, tapi terus kemudian secara gereja menghidupi teologi sukses, bukan. Tapi juga teologi salib, teologi salib gitu. Teologi salib. Ngomong ini ya, apa campur aduk perasaan ya. Salah satu saya agak terpukul terus terang, ini agak sedikit personal ya, sharing nggak apa-apa kan ya. Saya anggap saudara agak dewasa gitu, atau dewasa lah ya. Dewasa kok agak, sudah dewasa gitu. Tapi kalau orang dewasa ngomong dewasa itu biasanya nggak dewasa gitu. Saya agak terpukul kemarin minggu itu yang datang kebaktian itu nggak ada 10% daripada jemaat kita gitu. Saya reflect loh, saya ini pelayan 7 tahun di sini hasilnya kayak gini gitu ya. Wah ini very personal Pak, ini pengalaman kayak gini gitu. Banjir tahu gitu, saudara pikir saya begitu air diinjak banjir langsung minggir gitu maksud. Saudara pikir saya nggak kena banjir gitu maksud. Saudara pikir saya kayak Musa, maksudnya yang dengan tongkat terus boom, Kelapa Gading jalan pendeta Billy gitu misalnya. Ya saya banjir sama gitu. Saya juga banjir, saudara banjir, saya juga gitu. Saya bukan cuma jalan dari sini ke sini, itu ya memang nggak kena banjir betul ya. Saya keluar kok dari sini ke tempat lain dan bisa balik lagi gitu. Sampai ke tempat ke Kemayoran, sampai ke tempat kemana, bisa balik lagi gitu. Jadi gimana ini loh, ya ini again, saya bukan judgmental ya, saya tahu ini very kompleks gitu. Saya nggak mau judgmental, mungkin ada orang yang nggak bisa keluar karena apa? Karena mesti ada orang tua yang harus dijaga, mungkin sampai masuk airnya sampai ngerusak semua. Mungkin ada anak kecil bayi, kalau tetap ke gereja gimana bawa bayi? Itu kita mengerti dan Tuhan pasti mengerti gitu ya. Tapi ini perlu diterusin nggak pembicaranya? Saudara kan bisa parkir di mana, terus kemudian ya pakai celana pendek lah gitu atau gimana? Kan Tuhan akan mengerti ya, saudara pakai celana pendek gitu, pakai sandal jepit lah sekalian gitu maksudnya. Saudara parkir di mana, terus itu jalan 1 kilo misalnya. Yesus itu turun berapa kilo dari atas gitu? Yesus itu turun berapa kilo dari atas itu? Saudara jalan 1 kilo itu apa ini nih sih? Apa susahnya gitu? Jalan di tengah banjir gitu ya, kan nggak sampai segini kan, belum kan, kalau segini ya jinjit sedikit gitu ya, ini cuma sepaha tuh apa gitu, kotor sedikit kenapa gitu. Tapi saya benar-benar bergumul kemarin itu, saya ya pasti kita ada jengkelnya semua sama si orang itulah ya, nggak pernah beres. Itu di dalam hal ini kita dipersatukan di dalam kemarahan yang kudus gitu ya. Tapi sisi yang lain ya sedih ya, jengkel gitu ya bingung ya bertanya-tanya. Tapi begini loh poinnya saya mau bilang ya, Pak Paulus itu kristologi itu hidupnya gitu. Ini bukan pengertian teologinya apa, terus kemudian waktu ngadepin apa jadi apa gitu. Nah, maksud poin ini ya. Jadi dia bicara teologi salib, dia betul-betul menghidupi teologi salib gitu.
Bukan ngomongnya teologi salib, ngomong teologi salib begitu terus kemudian ini jadi teologi sukses gitu loh. Itu kan disintegrate kayak begini gitu. Tapi sekali lagi ya, kita diingatkan, ya saya diingatkan, ya memang Yesus itu mati untuk orang-orang gak sempurna seperti kita, termasuk seperti saya dan seperti saudara, yaitu Yesus mati untuk kita. Gitu. Saya waktu minggu pagi saya pas khotbah bagian apa? Saya khotbah bagian Yesus yang kasih tahu kepada murid-muridnya, kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Saya pas khotbah bagian itu kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Yesus sudah anticipate, ini murid-muridnya gak akan ada yang bersama-sama dengan dia. Kamu semua akan meninggalkan aku seorang diri. Tapi Yesus insist, dia tetap ada perseverance. Dia nggak discourage terus kemudian kecewa terus sudah jauh-jauh dari sorga ke sini hasilnya cuma kayak gini. Oh bukan. Dia tetap bilang, dia mempersiapkan murid-muridnya dan dia memberikan damai sejahtera. Dia menghibur murid-muridnya, dia mendorong murid-muridnya untuk beriman. Ya, kuatkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Itu yang diucapkan Yesus. Yesus nggak terus sakit hati, terus nelongso self pity ya. Kamu tahunnya cuma gini toh. Oh enggak. Ayat itu sangat-sangat menghibur saya. Pas hari itu khotbah bagian itu. It's like ini ya, sedikit mencicipi daripada ketersendirian Yesus. Tapi saya nggak sendiri kok, sudah masih ada berapa orang juga yang datang gitu. Ya, itu penghiburan lah untuk kita. Ya, tapi saya harap jangan gini lagi ya, sudah. Lain kali tolong datang gitu. Kecuali benar-benar air bah sampai hubungan ke tingkat ketiga atau bagaimana, atau saudara sakit atau apa gitu, lain urusan. Ya kalau saudara pergi ke gereja lain ya saya ya paling nggak saudara ke gereja lain gitu ya. Ya boleh dong ke gereja lain gitu. Maaf ya bilang kalimatnya agak ini personal kayak gini, very personal. Tapi saya mau mengencourage saudara untuk menghidupi teologi gitu. Karena kita benar-benar nggak tertarik dengan teologi. Ngawang-ngawang yang di atas gitu ya. Cuma untuk discussion. Wah logika ini saudara kurang teliti. Ini nggak logik, nggak koheren. Gitu. Tapi terus kemudian kesulitan. Nggak ada orang. Wah lu. Jadi apa ini teologinya saya? Teologi apa ini? Bukan teologi itu ya. Teologi. Bukan itu yang kita belajar di dalam Alkitab. Gitu. Ya. Sorry apa? Salib dengan apa? Dengan profesionalisme. Oh, okay. Kadang cenderung yang orang profesional itu, mungkin lebih, bukan ngomong arogan ya Pak ya, serba lebih perhitungan segala macam gitu kan. Kadang-kadang orang yang nggak profesional mereka katakan, lu mah nggak profesional gitu. Misalnya kalau ada contoh lah mau KKR atau apa gitu, hitung dulu gitu Pak. Tapi kalau orangnya yang misalnya yang sederhana kayak gitu, kayaknya nggak dihargai sama sekali gitu. Terus dalam pekerjaan juga sama kayak gitu Pak. Banyak orang yang profesional itu seperti nggak mau disepelekan lah intinya tanda kutip ya. Yeah. Gitu. Bagaimana tadi konteksnya dengan salib dengan orang-orang yang profesional dalam profesionalisme itu? Saya hopefully saya nangkep ini ya pertanyaannya dengan benar. Maksudnya kalau saya salah baca tolong koreksi lagi gitu. Maksudnya gini, ya bahas kayak begini ini bukan nggak ada resikonya ya. Bisa ditalasafit di dalam pekerjaan gini. Oh jadi orang Kristen itu celebrate kegagalan, ketidakprofesionalan dan sebagainya. Ancur-ancuran juga semakin ancur semakin dekat salib gitu misalnya ya. Bukan itu maksudnya gitu. Gini, kita tahu di dalam reform teologi kan kita mengencourage orang untuk menjadi steward, pengelola yang baik ya, termasuk bertanggung jawab dalam keuangan, etos kerja baik dan sebagainya. Nangkep Pak saya? Termasuk kepintaran, belajar sungguh-sungguh dan sebagainya. Itu di dalam zamannya Calvin dan seterusnya. Itu orang-orang reform itu sangat terkenal sebagai orang-orang terpelajar gitu. Jadi orang reform dan keterpelajaran itu seperti kayak sudah satu paket gitu ya. Khususnya pada zaman itu lah gitu. Jadi reform, keterpelajaran itu satu paket gitu. Jadi gimana? Kita masih buang itu. Jadi orang-orang yang tolol aja. Kadang-kadangnya Paulus kan Tuhan pakai orang-orang yang ini bodoh menurut dia. Nah ini kan seperti kayak ada tension saya. Jadi gini saya, kita ya setelah kita ditebus, kita diubah, pasti ada certain excellence ya di dalam kehidupan kita, betul nggak? Excellency di dalam pekerjaan ya, di dalam kehidupan keluarga, profesionalitas dan seterusnya gitu kan ya. Di dalam pengelolaan uang dan seterusnya gitu. Tetapi kita nggak membangun cerita. Kita nggak membangun kesaksian kita berdasarkan cerita sukses ini. Nangkep nggak? Nangkep sih saya. Kita membangunnya itu dari salib. Gitu. Salib.
Kalau saudara memperkenalkan kekristenan, ya saudara harus percaya Yesus Kristus, karena orang yang percaya Yesus Kristus itu adalah the smartest, gitu misalnya. Dan itu teologi sukses gitu. Tapi bukan berarti kita jadi benci sama smart itu tadi. Nah, Pak, kita nggak memperkenalkan Yesus dengan smartestness itu tadi, dengan being smart tadi, bukan gitu. Karena itu teologi glory gitu. Kalau kita memperkenalkan orang-orang Kristen, ini, jadilah Kristen sama Kristen yang paling nggak korupsi gitu misalnya. Ya oke, yang paling nggak korupsi. Maaf ya, contoh ini sekali lagi ya. Paling nggak korupsi, paling bersih, paling apa itu, paling mencintai rakyat gitu, paling bisa menangani banjir. Keluarganya ternyata berantakan gitu. Keluarganya ternyata berantakan. Kenapa ya bisa ada cerita kayak gitu ya? Mungkin Tuhan mau mengingatkan, ya itu kekristenan bukan dipermuliakan dengan cara itu gitu. Bukan dengan cara bersih korupsi, bisa menangani banjir atau apa. Justru salib akan mengatakan Yesus juga mati untuk orang-orang yang keluarganya berantakan. Itu salib gitu. Orang yang keluarganya berantakan, Yesus mencintai dia, itu salib itu. Jadi saya pikir ada kedaulatan Tuhan ya di dalam kerusakan itu. Gitu. Kita bukan mau celebrate kerusakannya, bukan gitu ya. Tapi dari situ kita jadi sadar, Injil itu sebetulnya apa sih gitu. Injil itu bukan Yesus mati untuk orang tidak korupsi gitu. Injil itu bukan Yesus mati untuk orang-orang yang beres menangani banjir, bukan gitu. Yesus mati untuk orang-orang berdosa, dan pengertian itu betul-betul orang berdosa gitu. Orang-orang yang gagal gitu, seperti saudara dan saya, yaitu Injil gitu. Tapi terus gini, apakah terus kita celebrate kegagalan, ketidakprofesionalan? Nah, bukan. Kalau kita mengerti Injil, kita akan menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, dan itu akan terpancar di dalam excellency tadi ya, kerja baik-baik, kehidupan keluarga yang seharusnya bertanggung jawab, dan sebagainya. Itu semua memancar ke sana gitu. Tapi kita nggak memperkenalkan lewat itu. Nah, nggak, memperkenalkan lewat salib, lagi-lagi salib, salib. Karena cerita keluarga harmonis, arsitektur gereja, atau keuangan yang dikelola dengan baik gitu misalnya ya. Tapi nggak ada salibnya. Ya itu mirip sama cerita tadi yang Yesus bilang be silent itu tadi gitu. Diam, jangan memperkenalkan bagian itu tanpa salib. Ya, jadi gereja kita ini khotbah apa, Apa yang dikhotbahkan gereja ini gitu sebetulnya? Gereja saudara, kalau saudara bukan di gereja ini ya, ini kan PA terbuka. Atau yang dengar ini rekaman, gereja saudara itu khotbah apa gitu? Apa yang saudara katakan untuk bisa menarik orang datang kepada Kristus itu apa gitu? Kalau menurut Markus, jawabannya sederhana, salib dan kebangkitan gitu. Salib dan kebangkitan. Not even mujizatnya Yesus gitu. Apalagi kepinteranmu, kepinteranku, arsitektur desainnya kita lah dan sebagainya. Lebih lagi mujizatnya Yesus saja enggak. Ini mujizatnya Yesus saja direlativisasi gitu. Apalagi yang bicara tentang kita. Ya, jadi be critical be critical gitu terhadap diri kita sendiri. Ada lagi ya respons yang lain? Ya. Atau jadi ngomong soal kritik, renungan, saya merenungkan juga kalau kita saya sendiri tuh kan dari pusat ya, saya beribadah di pusat, dan ada satu dialog-dialog yang sering kali kedengarannya tuh tentang musik gitu. Jadi misalnya kayak saya suka ke GRII, saya suka ke pusat karena musiknya nggak gedebuk-gedebuk kayak karismatik misalnya. Yeah. Atau ya karena kita nggak pakai drum, itu musik yang baik. Satu sisi ya saya juga mengakui GRII, gereja berusaha untuk menyajikan musik yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Tapi berkenaan dengan ini, apakah boleh gitu kita berpikir kalau jangan-jangan justru musik ini menjadi salah satu ilah, musik itu menjadi salah satu semacam bagian variasi teologi sukses elitis tadi yang kami penikmat musik elit, yang jadinya beribadahnya ya bukan ya itu tidak melihat esensi salibnya lagi, tapi akhirnya jadi ya aku kesini aku nggak ngerti khotbahnya, aku nggak kenal pembicaranya, nggak kenal jemaatnya, tapi musik terbaik itu yang layak untuk orang-orang sekalangan saya misalnya seperti itu ya. Dan betul seperti kamu bilang, that will be betul itu variasi adalah variasi teologi of glory. Makanya itu menguji motivasi hati itu penting sekali gitu ya. Nggak ada yang salah dengan fenomena penggunaan musik itu nih, seperti kita tahu kan, agree gitu, kita bisa bertanggungjawabkan kenapa kita pilih musik ini dan bukan musik itu gitu. Itu is a good choice.
Itu adalah satu choice yang kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan with clear conscience dan sebagainya, dengan penyelidikan Alkitab dan sebagainya. Tetapi waktu kita memberitakan gitu ya, lu datang ke gereja gini karena musik kita lebih benar. Nah, wait. Itu kan seperti orang Farisi ngomong kepada kita karena kita kesalahan lebih tinggi daripada kamu. Kan sama ya sebetulnya gitu. Atau saudara rasa lain tak? Itu kan boasting sebetulnya gitu. Atau saudara nggak rasa boasting itu? Maksudnya kalau saudara menggarap sesuatu yang baik, mempermuliakan Tuhan, biar orang lain yang bilang gitu. Jangan kita bilang sendiri lah. Malu ya kayak gitu. Saya ngomong gini menarik ya, saudara, menarik kan? Saudara rasa saya menarik nggak? Saudara rasa enggak gitu. Saudara malah nggak tertarik loh. Orang kok kayak gini ya? Kok terus bicara tentang dirinya sendiri gitu. Maksudnya suruh orang lain paksa bilang dia menarik dan sebagainya. Kok memang menarik, biar orang lain yang ini loh yang menilai. Terus kita jangan terlalu sadar dengan kemenarikan kita sendiri. Nggak sih poinnya? Saudara pernah baca nggak sih di dalam Alkitab Petrus lagi tengah-tengah khotbah, penuh kuasa ya saya, lihat nggak saya penuh kuasa gitu? Nggak ada loh pengkhotbah yang penuh kuasa. Ada nggak sih cerita kayak di dalam Alkitab yang jadi self awareness, self consciousness kayak gini? Ini ada nggak sih? Nggak ada kan? Nggak ada. Mereka itu sibuk untuk melihat Kristus gitu. Mereka lupa tentang diri mereka sendiri kan, mereka lihat Kristus gitu. Yang dilihat itu Kristus. Kemuliaan Kristus yang diperkenalkan itu juga itu. Tapi kita memperkenalkan tentang eksistensi kita sendiri lah, inilah kita tepat lah doktrinnya gini dan sebagainya, dan kita ini Kristusnya di mana ini? Kristusnya ada di mana kayak gini ini? Ini kita bicara banyak tentang diri kita sendiri yang nggak ada Kristusnya. Gitu. Serius ya, ini betul-betul urusan sangat serius gitu. Saya pikir ya, Roh Kudus itu nggak tertarik ada di satu komunitas yang nggak mempermuliakan Kristus. Roh Kudus itu kalau di dalam Alkitab mempermuliakan Kristus, simpel kan ya. Tapi kalau Roh Kudus suruh hadir, tapi kita terus bicara tentang diri kita sendiri, terus Roh Kudus suruh ikut tetap bekerja, itu bukan Roh Kudus yang di Alkitab, bukan itu, bukan. Roh Kudus yang di dalam Alkitab itu mempermuliakan Kristus. Gitu. Lalu kalau kita bisa berbagian di dalamnya, ya, di dalam pekerjaan Roh Kudus yang mempermuliakan Kristus, nah itu kita berbahagia gitu. Kita berbahagia. Paulus memang di dalam suratnya saudara tahu kadang-kadang ada kalimat seperti itu kan ya. Saya nggak kurang daripada, tapi dia bilang, dia jelas, aku berkata di dalam kebodohan. Dia tahu gitu maksudnya. Karena lu nantang gitu kan ya. Ini ibaratnya jadi kayak kekanak-kanaan juga gitu. Nah Pak. Tapi Paulus tahu kok dia lagi menurunkan jadi selevel sama orang-orang konyol ini gitu. Lu apa sih? Lu bisa bahasa lidah. Lu pikir gua nggak bisa? Ini ngomong kayak gini kan agak kanak-kanak gitu kan ya. Kan jadi kayak selevel sama orang kanak-kanak. Tapi Paulus sendiri sadar loh kalau dia sedang menganak-kanakkan dirinya sendiri. Tahu nggak sih? Jadi dia ini boasting kayak gini karena ada orang boasting. Lu kalau boasting, gue juga ada modal boasting sebetulnya. Saya kasih tahu ya, saya orang Ibrani, saya ini, saya orang Farisi, nggak bercela dan sebagainya. Tapi dia bilang sebelumnya, ini semua aku katakan di dalam kebodohan karena kamu paksa saya sih soalnya gitu. Supaya lu tahu aja supaya lu itu sadar kalau lu itu nggak hebat-hebat banget gitu loh ya maksudnya gitu. Tapi Paulus itu sadar bahwa dia sedang melakukan ini semua di dalam kebodohan, dia jelas. Lah kalau orang nggak sadar, itu namanya benar-benar bodoh. Kalau orang nggak sadar itu berarti dia bodoh, memang benar-benar bodoh. Gitu. Orang yang terus pointing dirinya sendiri karena dia bisa mujizat lah, bahasa lidah lah, pengetahuannya tinggi lah, doktrinnya precise. Itu orang bodoh sebetulnya kalau menurut Alkitab itu. Karena dia nggak tertarik dengan kemuliaan Kristus. Yang dia tertarik adalah dia punya achievement gitu. Dia punya excellency gitu ya. Dia punya, sulit ya saya membicarakan ini ya. Orang Kristen waktu kenal Kristus dia diubah kehidupannya akan produce that excellency, betul kan ya? Karena good stewardship. Tapi kita nggak boleh tunjuk itu gitu. Kita tunjuk Kristus. Nah, Pak saya tunjuk Kristus gitu. Jangan memperkenalkan dengan excellency itu gitu. Itu biar dunia yang lihat gitu. Itu jadi penunjuk. Kalau saudara etos kerjanya baik, keluarga saudara harmonis, mencintai, biar itu jadi penunjuk. Tahu penunjuk nggak sih? Itu biar jadi penunjuk ke Kristus gitu. Saudara jangan tunjuk itu, karena yang ditunjuk itu harusnya Kristus. Keharmonisan keluarga saudara, pekerjaan saudara yang jujur, kesanggupan saudara menangani banjir lah, whatever lah ini contoh-contohnya. Itu biar jadi penunjuk supaya orang lihat Kristus gitu. Goalnya itu selalu ada pada Kristus. Tapi waktu kita sibuk membicarakan ini ya, itu bukan jadi penunjuk lagi kan. Itu jadi hal yang ditunjuk. Padahal hal yang ditunjuk itu harusnya Kristus gitu. Ya, jadi balik lagi ya, Markus akan mengatakan kepada kita, ya ini konsentrasi salib dan kebangkitan. Salib dan kebangkitan. Ini
ini panggilan jalan sempit yang gak banyak orang tertarik itu, karena dunia ini lebih tertarik dengan teologi sukses dengan berbagai macam bentuknya gitu. Dengan berbagai macam variasinya. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah naik ke atas kayu salib, mati bagi kami. Engkau menggantikan kami dan Engkau bangkit mengalahkan kuasa kematian, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa iblis, sehingga kehidupan kami ini berpengharapan di dalam Engkau. Dengan kuasa kebangkitan itu kami memohon, kami berdoa supaya kami bisa lebih lagi mematikan keinginan daging kami, menyangkal diri kami, memasuki kehidupan yang penuh dengan pengorbanan, karena Engkau sudah bangkit, karena Engkau tidak tetap mati, karena setelah Engkau berkorban, Engkau dibangkitkan oleh Bapa, dan Engkau mentransfer juga bukan hanya kuasa kebangkitan itu, tapi juga kuasa kematian boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya Tuhan menguduskan kami semua, orang-orang yang berdosa ini, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Engkau memberikan anugerah belas kasihan, pertolongan Tuhan. Kehidupan kami ini semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, dan boleh dipakai Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati gereja kami masing-masing. Jadikan gereja kami gereja yang suka menunjuk, membicarakan salib, kematian, kebangkitan Kristus. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.